Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali kawan, kita akan mengulas satu game dari turnamen online mingguan yang ada di chess.com yang sudah memasuki minggu ke-9, yaitu Rapid Chess Championship 2022 kawan. Jika pada minggu ke-8 kemarin dimenangkan oleh Parham Magshodo, kali ini di minggu ke-9 sudah memasuki babak Swiss, dan berikut inilah kawan 8 pemain yang lolos ke babak knockout pada hari Minggu besok. Di situ ada Jose Alcantara nanti akan bertemu dengan Dani Dubov, Levon Aronian akan bertemu dengan Wesley So, Vladimir Fedosev akan bertemu dengan Jeffrey Xiong, dan Hikaru Nakamura akan bertemu dengan Alexander Grischuk. Dan game yang akan kita ulas ini dari permainannya Daniil Dubov pada babak penyisian di babak Swiss, terutama pada game keduanya kawan, bertemu dengan Alexei Drev. Langsung saja kita ke atas papan. Daniil Dubov pegang hitam dan Alexei Drev pegang putih, mengawali dengan pion D4. Dubov kuda F6, kuda F3, pion D5, pion C4, dan pion C6. Rantai pion dan pengembangan kuda F6 ini mirip dalam bangunannya Slav Defense. Jika kuda C3 akan masuk dalam permainan Slav Defense, tapi putih tidak bermain dengan kuda C3 kawan, melainkan menteri B3. Dan sudah tidak lagi dalam permainan Slav Defense kawan, ini hanya merupakan Queen Pawn game biasa, variasi simetrikal. Dubov melakukan pertukaran pion D pukul pion C4, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya pion E6, melanjutkan membuka jalur-jalur pengembangan perwira. Gajah G5 jelas memberikan pressure atau pimpinan agar bisa memainkan pion E4-nya. Dubov menyerang menteri dengan pion B5, mendapatkan tempo membuka jalur pengembangan gajah terang. Menteri mundur ke C2, gajah B7, sekarang pion E4 jelas ingin mengancam kuda, diancam dengan pion H6, dan Alexei Drev menukarkan gajah pukul kuda. Di sini kawan, apabila ditarik mundur, apakah ada masalah bagi putih? Tentu tak ada masalah juga. Tentu hitam akan tetap memainkan pion G5 untuk mengusir gajah agar tidak memberikan pressure bagi kuda F6-nya. Tapi di sini tadi Alexei Drev langsung bertukar gajah pukul kuda, dan Daniil Dubov memukul balik menggunakan pion G. Ide dari Daniil Dubov terlihat ingin memanfaatkan lajur G yang terbuka dengan mengorbankan rajanya tidak melakukan rokade. Apakah nanti rokade panjang mungkin dilakukan oleh Daniil Dubov? Tapi engine lebih menyarankan memukul balik menggunakan menteri. Dubov memukul balik menggunakan pion G, dan putih melanjutkan pengembangan gajah E2. Dubov mengembangkan kuda D7, putih rokade, dan Dubov menggeser betengnya ke C8, mengindikasikan Daniil Dubov tidak ingin melakukan rokade lagi. Apakah taktik dari Daniil Dubov ini berhasil? Kita lihat langkah berikutnya. Kuda B berkembang ke D2, pion A6, beteng A bergeser ke D1, gajah E7. Masih memungkinkan kawan untuk rokade pendek, tapi juga cukup ketar-ketir melihat lajur G yang terbuka. Pion ini juga sudah didorong maju menjadi pion lemah nanti. Dan di sini putih bermain dengan beteng E1, menteri B6 lanjut Dubov, dan pion A3 mengontrol peta B4 agar pion ini tidak didorong maju atau tidak memberikan kesempatan gajah berkembang ke peta B4. Walaupun langkah ini tidak disukai engine kawan, pion B3 patut dipertimbangkan menurut Stockfish. Di sini Dubov melanjutkan pion C5, mencoba menantang pertukaran pion untuk membuka lajur C kawan. Tantangan ditolak, pion didorong maju, berbalik putih ingin membuka lajur-lajur pusat. Pion C4, dan di sini kuda mundur ke F1 untuk persiapan membuka jalur-jalur bagi betengnya kawan, dan dijawab dengan langkah gajah C5 mengincar pion F2. Diblokade oleh kuda, disikat langsung, dipukul balik oleh menteri hitam skak. Raja bergeser, menteri kembali ke B6. Menteri bergerak ke F4 juga bagus untuk menjaga posisi menteri agar tetap berada dekat dengan posisi raja di sayap raja ini kawan. Mungkin nanti raja akan naik, diikuti beteng digeser, kedua beteng akan menepati dua lajur di sisi raja ini, bisa jadi pilihan bagi hitam. Tapi di sini Dubov mempunyai rencana lain dengan menteri ke B6-nya lagi, dan dijawab dengan langkah pion pukul pion E6 membuka lajur D. Bagi betengnya dipukul balik oleh pion F oleh Daniil Dubov. Dan di sini pion E5 menawarkan pertukaran pion kembali untuk membersihkan lajur E bagi betengnya kawan agar terbuka penuh. Setelah pion D sudah terbuka penuh, dan nanti akan membuat tidak nyaman bagi raja hitam yang masih berada di pusat seperti ini. Sekaligus membuka akses bagi menterinya untuk menusuk lewat sayap raja,
dan ini akan membuat tidak nyaman lagi bagi Raja Hitam. Tidak dibiarkan saja begitu oleh Dani Dubov, dia memainkan pion F5, memblokade akses, juga menolak pertukaran pion. Di sini beteng D6 mengancam menteri, diblokade oleh beteng C6 menawarkan pertukaran beteng. Ditolak, beteng ditumpuk di lajur D, persiapan ambil kuda, di backup dengan beteng H7. Selanjutnya kuda D4 mengancam beteng. Di sini Dubov bertukar beteng, dipukul balik menggunakan pion. Kenapa langkah ini tidak akurat menurut engine kawan? Padahal juga ingin mengembalikan beteng yang disikat oleh hitam tadi. Ini masalah tempo kawan. Di sini tadi engine menyarankan melakukan skak terlebih dahulu dengan gajah H5. Setelah raja bergeser, barulah pion bisa pukul beteng. Inilah jalur menurut Stockfish yang paling bagus menurut Stockfish. Tapi di sini tadi putih lebih memilih langsung sikat balik beteng hitam, tidak langsung dipukul balik menggunakan menteri kawan. Takutnya adalah kena serangan X-ray. Di sini kuda bergerak ke C5, mencoba ingin menepati spot-spot yang bagus di petak-petak terang ini kawan, yang mendapatkan dukungan dari pion-pionnya. Dan Alexei Drev di sini kawan membuat langkah mengejutkan bagi Dani Dubov dengan langkah kuda ambil pion F5, langkah blunder. Kenapa langkah ini adalah langkah blunder kawan? Karena pada posisi ini gajah memberikan serangan tusuk sate kuda plus menteri. Mungkin pada posisi seperti ini putih berharap kudanya diterima dengan pion dan terbuka lajur-lajur pusat ini bagi beteng. Kemudian gajah bergerak terlebih dahulu melakukan skak ataupun menteri ambil pion ini. Kalian bisa pilih salah satu kawan langkah-langkah ini. Dan terlihat sudah sangat terbuka posisi Raja Hitam. Di langkah berikutnya posisi hitam akan benar-benar kolaps. Dengan tempo posisi menteri juga mengancam beteng jika kalian memilih langkah menteri ambil pion F5 terlebih dahulu. Saya tidak akan melanjutkan terlalu dalam variasi ini karena sudah terlihat posisi hitam sudah kolaps kawan dengan variasi ini jika pengorbanan kuda ini diterima oleh pion. Tapi Dubov tidak sebodoh itu, dia memanfaatkan gajahnya untuk memberikan tusukan. Dan di sini gajah H5 skak, raja bergeser ke D7, menteri ke F2 menghindari ancaman, berbalik mengepin kuda kawan. Mungkin nanti diikuti pion B4 tapi masih bisa dipukul menggunakan empasen. Di sini gajah sikat kuda, putih kehilangan satu perwira. Putih melanjutkan pion H3 memberikan ruang bagi rajanya kawan dan dibalas beteng G7, langkah yang tidak disukai oleh engine. Engine menyarankan kuda bergerak ke peta A4 menawarkan pertukaran menteri kawan. Dan jika ditolak, menteri bisa bergerak nanti menggantikan posisi menteri putih berada di petak-petak gelap ini untuk mendekati posisi raja putih. Kemungkinan menteri putih akan bergerak ke D2 agar tetap mengawasi petak-petak gelap ini kawan. Dan selanjutnya menteri hitam akan bergerak ke C5 dan ingin mereposisi nanti kudanya bermanuver ke peta ini untuk memblokade lajur D, bisa jadi dilakukan oleh hitam. Tapi di sini tadi kita lihat beteng G7 dimainkan oleh Dani Dubov memberikan pressure bagi pion G2, dijawab dengan menteri D4. Beteng H7 menghindari serangan menteri, dilanjut dengan raja H2, langkah yang tidak akurat. Memposisikan posisi rajanya satu diagonal dengan pionnya kawan, dan nanti jika ada kesempatan menteri akan ambil pion ini dan menantang pertukaran menteri. Tapi untuk sementara pion ini masih cukup aman dengan dukungan beteng yang ada di bawah sini kawan, tapi diputus oleh Dubov dengan gajah D3 memutus koneksi antara menteri plus pionnya. Dan di langkah berikutnya jelas menteri akan ambil pion. Raja mundur menghindari skak, menteri ambil pion D6 dan menteri E3 menolak pertukaran menteri karena sudah merasa kalah satu perwira dan kalah satu pion. Selanjutnya raja ke C7 menghindari discover ini kawan ataupun ancaman X-ray agar gajahnya bisa bergerak dan dilanjut dengan pion B4 untuk mengusir kuda. Kuda ini kawan bisa saja lari ke peta D7. Di sini juga bagus bagi kuda. Tapi di sini Dubov memilih dengan langkah memukulnya menggunakan empasen. Sekarang gajah G6 lanjut Alexei Drev mengancam beteng. Jika gajah pukul gajah, dia akan kehilangan menteri. Di sini diantisipasi dengan langkah beteng bergeser, menghindari serangan dan bertumpuk dengan menterinya. Persiapan memberikan ancaman jika nanti gajah pukul gajah masih bisa dipukul oleh menteri kawan. Selanjutnya gajah pukul gajah. Tidak langsung dipukul menggunakan kuda ataupun menteri. Jika memukulnya menggunakan menteri kawan, maka dibalas menteri pukul kuda skak dan
menteri kalian akan tewas dan putih akan menang nantinya. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, kalaupun disikat balik menggunakan kuda, menteri akan bergerak ke peta out 7 skak dan masih baik-baik saja. Raja Hitam bisa bersembunyi nanti di sini jika ada skak lanjutan. Tapi pada posisi seperti ini kawan, Dani Dubob tidak langsung ambil gajah putih menggunakan kuda, hanya mendorong pionnya maju ke B2. Dan dalam posisi seperti ini di langkah ke-37, Alexis Trip sudah menyerah. Karena juga dia sudah berada dalam krisis waktu kawan. Waktunya hanya menyisakan 16 detik, sedangkan Dubob menyisakan 1 menit lebih. Apabila permainan ini tetap dilanjutkan kawan, mungkin dengan langkah gajah mundur ke peta E1 untuk membackup betengnya, apa yang akan dilakukan oleh hitam? Tentu dia akan mengorbankan menterinya untuk ambil beteng di peta D1. Jika dipukul balik, bisa dipukul balik menggunakan beteng skak. Dan setelah raja ini bergeser, di sini pion bisa dipromosikan kawan, ataupun menggeser rajanya terlebih dahulu ke B6 untuk menghindari kehilangan kuda. Dan pion ini masih cukup aman, tidak akan mempunyai tempo melakukan skak di sini. Walaupun bisa mengambil pion yang di sini kawan, pion di lajur B bisa promosi. Hitam akan tetap menang dengan keunggulan perwira-perwira seperti ini. Inilah variasi yang mungkin terjadi kawan apabila pada posisi seperti ini permainan tetap dilanjutkan. Tapi jika kalian memilih variasi yang lain, silakan saja, masih banyak pilihan bagi putih untuk melangkah. Apakah beteng digeser mau kemana, tapi tetap saja gajah ini juga dalam ancaman berat dari hitam. Oke, itulah kawan salah satu permainan Dani Dubob pada game keduanya melawan Alexis Trip. Dan Dani Dubob lolos ke babak knockout. Sampai minggu ke-9 ini kawan, Dani Dubob sudah sering menembus babak knockout tapi tidak pernah menembus babak final. Oke, itulah kawan game untuk sore dan malam ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.